Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SDIT As-Sholeh Cilacap Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SDIT As-Sholeh Cilacap Utara, dan tak lupa anak-anakku soleh dan soleha dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, serta para pemirsa As-Sholeh Media yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan kesempatan bagi kita untuk berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit dari salah satu peristiwa penting umat Islam, yaitu nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran diturunkan melalui dua tahap, yaitu tahap secara sekaligus dan tahap secara berangsur-angsur. Tahap secara sekaligus, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz hingga ke Baitul Izzah atau langit pertama dunia itu secara utuh, satu paket. Kalau kita bayangkan mushaf Al-Quran pada saat itu sama seperti mushaf Al-Quran pada saat ini, yaitu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, secara bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat. Pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalwat di Gua Hiro. Lalu malaikat Jibril menghampirinya lalu berkata, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian turunlah wahyu pertama Allah, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan mengajarkan kepada umat manusia apa yang mereka tidak ketahui. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap? Yaitu untuk menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan memudahkan mereka dalam menghafal dan memahami isi serta aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ada 3 makna penting nuzulul Quran, diantaranya hudal linnas atau Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran diturunkan sebagai panduan lengkap yang mengatur kehidupan manusia agar lebih terarah
dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sebagai Al-Furqan atau pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Nuzulul Quran bermakna diturunkannya cahaya ilmu yang memungkinkan seorang muslim dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lalu yang terakhir, Al-Quran sebagai syifaan, penyembuh dan penawar jiwa. Al-Quran berfungsi sebagai obat hati. Al-Quran berfungsi sebagai obat bagi penyakit hati manusia seperti iri, dengki, kesombongan, dan lain sebagainya. Al-Quran sebagai penenang jiwa serta pemberi motivasi dan solusi terhadap problematika yang dihadapi manusia dalam kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah, peringatan nuzulul Quran bukan hanya peristiwa sejarah atau seremonial belaka, melainkan sebagai alarm dan renungan bagi kita. Sudahkah kita membacanya hari ini? Sudahkah kita memahami apa yang Allah sampaikan pada tiap ayat-ayat Al-Quran? Apakah kita menganggap Al-Quran sebagai beban hidup yang membebani kehidupan kita? Apakah kita menganggap Al-Quran sebagai kesusahan sehingga kita berat untuk mempelajarinya? Padahal Allah mengatakan, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membebani dan menyusahkan kalian, melainkan kami menurunkan Al-Quran sebagai rahmat dan anugerah bagi umat manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita ubah pola pikir kita. Janganlah menunggu waktu untuk membaca Al-Quran, namun luangkanlah waktu untuk membacanya. Let's read the Quran every day, at least one day one page or one day one verse. I'm pretty sure that you will feel happier and more peaceful by reading Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran setiap hari, satu hari satu halaman maupun satu hari satu ayat, sehingga kalian dapat lebih bahagia dan lebih tenang apabila kalian membaca Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam meningkatkan iman dan amal ibadah kita, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.